Bagaimana jadinya jika Superman, Batman, Wonder Woman, dan beberapa pahlawan semesta DC lainnya akan berlatar belakang pada zaman kerajaan, di mana konflik yang terjadi pada cerita tersebut tentunya adalah permusuhan di antara beberapa kerajaan. Nah, pada komik ini, yaitu komik Dark Knight of Steel, hal itu akan terwujud. Di mana komik ini adalah rilisan baru dari DC Comics yang ditulis oleh Tom Taylor dan diilustrasikan oleh Yasmin Putri. Nah, sangat familiar kan namanya? Dan yep, jangan kaget jika Yasmin Putri adalah artis asal Indonesia. Nah, keren kan? Dan karena itu, akan begitu menarik rasanya jika kita menceritakan komik satu ini. Dan tak perlu berlama-lama lagi, karena langsung saja mari kita masuk ke ceritanya. Cerita akan dimulai dari planet Krypton yang sudah terlihat sangat kritis dan akan mendekati masa akhirnya. Di mana Jor-El dan istrinya yaitu Lara, mereka pun langsung menuju suatu pod atau pesawat penyelamatan dan langsung meluncur pergi meninggalkan planet Krypton yang sudah kiamat. Dan inilah dia awal cerita dari komik ini. Lalu setelahnya, pesawat mereka pun akhirnya tiba di planet biru yang tak lain adalah planet Bumi. Dan yang tak diduga, ternyata istri dari Jor-El tersebut sedanglah hamil sekaligus sudah waktunya saat ia akan melahirkan. Nah, tapi sebuah kejutan pun mendatangi mereka, yaitu dengan kedatangan para prajurit berkuda yang langsung siap siaga membidik mereka. Dan saat Jor-El merasa terdesak, ia pun langsung melancarkan heat vision kepada prajurit tersebut. Yang mana hal itu pun membumi hanguskan mereka semua. Lalu, saat itulah juga istrinya akhirnya melahirkan anak mereka yang akan diberi nama sebagai Kal-El. Dan itulah dia awal mula dari kisah akan kedatangan sosok iblis di dunia manusia. Lalu, cerita beralih ke Kingdom of Storms dengan seorang remaja laki-laki yang bernama Konstantin yang sedang menjelaskan akan penglihatan yang ia terima, yaitu akan kelahiran dan kematian sosok dewa yang kemudian akan mengoncangkan tanah mereka, sekaligus akan menghancurkan dunia mereka. Di mana saat itu, penjelasannya juga didengar oleh King Jefferson, yaitu pemimpin dari Kingdom of Storm. Nah, setelahnya, cerita akan maju 19 tahun kemudian, tepatnya pada The Castle of El, dengan sosok Kal-El yang sudah tumbuh hampir dewasa, sekaligus dengan Bruce dan Alfred yang juga ada di sana, dengan statusnya yaitu sebagai ksatria yang melayani keluarga dari Kal-El. Namun, meskipun ada jarak status di antara mereka berdua, Kal-El tetaplah menganggap Bruce sebagai rekan dekatnya, di mana ia saat itu juga terlihat memaksa untuk ikut bersama Bruce dalam menjalani misinya, yaitu untuk mencari dan menangkap sosok Banshee, yang diduga kekuatan magicnya akan menjadi ancaman bagi keluarga El. Ya, karena kita tahu juga jika makhluk Kryptonian mempunyai kelemahan terhadap magic, dan karena alasan itulah, setiap ada pengguna magic di sekitar kerajaan, pastinya ia akan menjadi incaran pembasmian dari pasukan kerajaan. Kemudian, tibalah saat Batman bersama pasukan pribadinya yaitu para Robin, yaitu seperti Richard, Duke, Jason, dan Stephanie, yang berada di satu desa yang diduga menjadi lokasi keberadaan dari sosok Banshee. Dan benar, ternyata ia ada di sana
disambung dengan Batman yang langsung menyergap dirinya. Tapi apa yang terjadi? Sosok itu pun mengelak jika nama aslinya adalah Dana, yang membalikkan fakta jika dirinya bukanlah Banshee melainkan Black Canary. Dan sebagai bentuk perlawanannya, Dana juga langsung mengeluarkan suara ultrasoniknya yang membuat tempat itu hancur berkeping-keping. Tapi kagetnya untuk Batman, yang mana ternyata ia hanya mengalami luka kecil. Dan saat Dana akan melancarkan serangan kedua kalinya, tiba-tiba muncullah Superman yang menghentikan Dana saat itu. Yang mana akhirnya mereka pun bisa membawa Dana dan memenjarakannya di kerajaan. Kemudian saat tiba di kerajaan, Harley Quinn ternyata juga bekerja di sana dengan statusnya sebagai penjaga penjara kerajaan. Selanjutnya, inilah dia sosok raja dan ratu dari The Castle of El, yaitu Jor-El dan Lara sebagai orang tua dari Kal-El. Di mana saat itu Bruce melaporkan akan misinya, yaitu dalam menangkap sosok Banshee, yang ia anggap sebagai sosok assassin yang dikirimkan oleh King Jefferson dari Kingdom of Storm. Lalu, meskipun terjadi konflik antara Bruce dengan Kal-El, yaitu tentang statusnya yang ada di dalam kerajaan, tapi hal tersebut akhirnya bisa dilerai oleh King Jor-El yang akan mengungkapkan kebenaran dari diri Bruce. Kemudian beralih ke suatu hutan dengan sosok Green Arrow bersama seseorang yang bernama Green Man yang sedang memberikan kekuatan dari cincinnya kepada salah satu anak panah Green Arrow, yaitu untuk ia tembakkan ke suatu tempat. Lalu beralih lagi dengan obrolan Bruce bersama King Jor-El, yang mana akhirnya terungkaplah suatu kejutan, yaitu jika King Jor-El pernah berhubungan dengan Martha, yaitu ibu dari Bruce, yang bisa ditebak jika Bruce sendiri adalah anak dari hubungan mereka. Jadi kesimpulannya, yaitu jika Bruce memiliki separuh darah dari ras Kryptonian, sekaligus sebagai saudara tiri dari Kal-El. Dan itulah alasan kenapa Bruce hanya mengalami luka kecil saat ia menerima serangan mematikan dari Dana, atau di cerita ini masih disebut sebagai Banshee di saat sebelumnya. Nah, tapi tiba-tiba secara mengejutkan, sebuah anak panah yang sudah diselimuti energi magic berhasil mengenai kepala King Jor-El dan secara tragis membuatnya tewas saat itu juga. Yang mana kejadian itu pun menjadi akhir dari isu ini. Dan itulah dia cerita untuk komik dari Dark Knight of Steel, yang bisa dibilang cerita ini sangat menarik untuk terus diikuti karena pengambilan plot, latar belakang, maupun konsep penokohan dan kisah yang berbeda dari cerita-cerita DC di semesta utama. Oh ya, untuk sosok King Jefferson sendiri, jika dalam cerita DC, ia adalah salah satu superhero dengan codename yaitu Black Lightning. Yang mana bedanya pada komik ini, ia akan berperan sebagai musuh dari keluarga Kal-El. Dan bagaimana menurut kalian untuk cerita komik satu ini? Apa kalian masih tertarik untuk melanjutkan ceritanya? Nah, untuk itu, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin itu saja untuk cerita pada video kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi di next video.